Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarraf wa karrama wa azzam wa ala ashabihi at-tayyibin at-tahirin wat tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasa'u ilmullah amma ba'da. Qad marra alaina syahrun azim, syahrun fihi lailatul qadr, syahrun fihi khairun min alfi syahr, syahrun fihi khairun min alfi syahrir. Wa qad balagona yaumul id wa huwa yaumun azim, fa idzan intaqalna min azimin ila azim, fa nashkurullah ta'ala ala hadhihi ni'mah. Yaumul id wasumi aidon yaumul jaizah, hari turunnya rahmat-rahmat Allah, hari turunnya nikmat-nikmat Allah. Sumya yaumul jaizah. Di antara nikmat-nikmat yang turun pada hari ini adalah nikmat turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan nikmat turunnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud riwayat Al-Baihaqi, idza kana yaumul fitri a'taqa misla a'taqa ma jami'a fi syahr, misla a'taqa kull misla ma jami'a syahr salasina marrah sittuna alfan. Jadi pada hari Ramadan, pada hari-hari di bulan Ramadan, Allah menurunkan rahmatnya, membebaskan para pelaku maksiat sebesar 60.000 dan penuh sebulan digabungkan, dikalikan 60.000 kali 30. Nah, pada hari hari Id ini Allah mengampunkan seluruh jumlah-jumlah itu. Maka berapa jumlah total yang diampuni Allah Subhanahu wa taala pada hari Id ini? Tentu tidak terbatas jumlahnya. Maka ada baiknya kita mensyukuri hari yang mulia ini. Dan patut syukuri karena Allah berfirman, walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa sumi'adan yaumul farah. Qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatan. Farhatun inda iftarih wa fi riwayatin farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahwasannya orang yang puasa memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa, atau juga bisa dimaknai dengan bahagia ketika masuknya Idul Fitri. Karena kita semua bahagia karena telah menyelesaikan ibadah puasa sebulan penuh. Maka wajar saja ketika kita sukses dalam ibadah kita sukses. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar ini. Ramadan adalah waktu yang mulia. Kita telah melewati Ramadan dengan puasa sebulan penuh. Yang mana yang kita harapkan kita semua amalan yang kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena adalah
orang yang berpuasa di bulan Ramadan penuh tetapi tidak dikabulkan doanya Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima puasanya, itu adalah kerugian yang sangat besar. Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk mentaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada baiknya kita mengevaluasi kembali amalan-amalan kita. Jangan dilupakan karena Ramadan ini adalah waktu. Bimujarradi hululil waqt mata Ramadan. Yang tujuan kita, maksudul asna adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan Ramadan. Ramadan adalah mujarrad waqt, bihulul waqti mata Ramadan. Tetapi Ramadan adalah sebagai tadrib saja supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana ya'budu Ramadan fa inna Ramadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Maka ada baiknya setelah Ramadan ini kita tingkatkan kembali ibadah-ibadah kita karena Ramadan adalah tadrib dan sebagaimana kita persiapkan diri kita untuk menjalankan sunnah-sunnah berikutnya seperti sunnah salat, seperti sunnah puasa Idul Fitri dan sunnah-sunnah lainnya yang akan kita hadapi pada bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah, dan kita akan mudah-mudahan kita akan kembali melanjutkan Ramadan berikutnya dan bisa meningkatkan kembali ibadah kita untuk memberikan bahwasanya kita beribadah bukan karena Ramadan, pun ibadah kata ij'al ibadataka ibadatal muhsinin la ibadatat tajir. Tubu ilallah jami'an ayyuhal muslimun la'allakum tuflihun. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Mustafa Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wal Mustafa Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarraf wa karam mu'azzam wa ala ashabi at-tayyibin at-tahirin bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasa'a ilmullah. Amma ba'd. Di hari fitri ini terdapat banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah adat Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau mendatangkan sunnah muqabil fard. Ketika kita sholat sehari 17 rakaat. Karena ibadah fardu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik dari ibadah fardu sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena ibadah fardu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sangat mencintai untuk membuat hal sunnah muqabilul fard. Dalam sehari kita sholat ada 17 rakaat. Lalu Rasulullah mendatangkan suatu sunnah rotibah. Sebelum subuh kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Sebelum zuhur kita melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat menjadi 6. Dan kemudian juga sebelum asar kita melaksanakan sholat sunnah 4 rakaat menjadi 12. Dan setelah maghrib kita juga kita sholat 2 rakaat. Setelah isya 2 rakaat dan witir 3 rakaat. Witir 3 rakaat setelah sholat ba'diyah isya. Berarti sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam sholat ada 17 rakaat.
Karena Rasulullah SAW yuhibbu ayyu'ti as-sunnah muqabilal fard, ya'ti bimathilil fard. Karena fard adalah ibadah yang terbaik, maka Rasulullah juga mendatangkan sunnah yang terbaik pula, beriringan dengan fardu. Begitu juga dengan puasa Ramadan kita, selalu diiringi dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu sunnah puasa Idul Fitri. Sebagaimana kita berpuasa wajib pada bulan Ramadan, maka Rasulullah mendatangkan sunnah yang lainnya supaya mendatangkan keberkahan. Jangan berpikir dengan banyaknya sunnah Rasulullah SAW memperbanyak takalif, memperberat kita gitu. Kita berpikir terbesit dalam pikiran kita bahwasannya banyak ibadah membuat kita capek, membuat kita lelah dan bosan dalam beribadah. Justru tujuan Rasulullah mendatangkan sunnah litu'inaka ala ibadatil fard. Litu'inaka ala ibadatil fard. Karena wala ta'tamid ila da'fik. Fala ta'tamid ila da'fik. Al-quwwah minallah. Saya dengar dari masyayikhina bahwasannya ada seorang syekh, beliau sudah tua, sudah renta, sudah sulit sekali berbicara, napasnya sudah habis. Kalau berbicara beberapa kata saja membutuhkan berkali-kali nafas. Tetapi beliau ketika menjadi imam sholat, Masya Allah, surat yang dipajah satu surat penuh, nafasnya tidak habis-habis. Hadza dalil ala annal quwwah minallahi ta'ala. Bil kasrati sunnah. Katsir min ajaibil muslimin, min ajaibil ulama. Sayyiduna Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, yuqalu annahu sajjad. Dia dijuluki sajjad, orang yang suka sujud. Setelah sehari-harinya beliau melaksanakan sholat alfu sajdah. Alfu sajdah berarti kalau 1000 sujud artinya apa? 1000 rakaat. Orang berpikir bahwasannya 1000 rakaat ini beliau hanya melaksanakan sholat fardu saja. Hanya dalam seharinya kerjanya cuma sujud, cuma sholat. Orang berpikir demikian, padahal dengan keberkahan waktu beliau bisa menuntut ilmu, majelis sedekah, bisa mengikram tetangga dan sebagainya. Sebagaimana hidup kita biasa, tetapi beliau bisa melaksanakan sholat 1000 rakaat. Itu adalah berkah dari sunnah Nabi SAW. Kalau kita ingin melaksanakan sunnah Nabi, Allah akan memberikan kita kekuatan penuh. Jangan berpikir bahwasannya sunnah Nabi SAW likasrati takalif. Fala tufakir hakadha. Di antara sunnah-sunnah Idul Fitri yaitu sunnah puasa Idul Fitri yang hadisnya ma'ruf. Man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahr kulluh. Habis sudah ma'ruf. Dan juga sunnah lainnya yaitu sholat Idul Fitri yang kita laksanakan hari ini. Tentu fadilahnya sangat besar sholat Idul Fitri ini. Sampai-sampai anjuran kuat untuk sholat Idul Fitri ini bahwasannya para orang tua, para anak-anak, para wanita disunahkan juga datang ke masjid, datang ke lapangan, bukan untuk sholat meskipun dia haid, tapi untuk membesarkan syiar Islam, karena Idul Fitri ini syiar sehingga menggetarkan hati kaum kafir. Dan juga sunnah lainnya adalah at-tatayyub, memakai wangi-wangian. Dan kemudian sunnah lainnya takbir, walitukmilu indata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di antara sunnah-sunnah lainnya adalah tawsi'atul akal wasyarab lil iyal, memperbanyak makanan untuk para anak-anak, para tetangga, atau dengan yang kita kenal dengan THR. Itu juga sunnah di hari ini, karena ini adalah yaumul farah. Dan yang tak kalah penting, yang paling penting yang kita kenal, silaturahmi. Yang kita kenal di Indonesia adalah mudik. Itu juga silaturahim yang sangat dianjurkan pada hari ini. Silaturahim disunahkan di setiap waktu. Tetapi pada hari Idul Fitri ini
lebih disunahkan, lebih dikuatkan. Karena kenapa? Karena pada bulan Ramadan kita sibuk dengan ibadah. Kulunan masgulun bil ibadah. Kita tidak sempat untuk mampir ke rumah tetangga atau ke rumah saudara dan lainnya. Tapi ketika kita masuk Idul Fitri, kita mempunyai waktu luang. Memang Ramadan disunahkan untuk masgul ibadah, tidak ada waktu lain. Bukan untuk belajar, bukan untuk apa, tapi Ramadan digunakan untuk ibadah. Maka para ulama terdahulu mengisi waktu Ramadan dengan ibadah. Mereka meliburkan waktu majelis ilmu. Mereka tidak silaturahmi, tapi karena Ramadan kuluna masgulun bil ibadah, maka disyariatkan silaturahmi pada hari raya Idul Fitri. Bukan termasuk syarat silaturahmi mulaqatul ajsad, talaqil abdan. Bukan sebagai syarat kita bertemu dengan orang tua kita, dengan karib kita secara jasad. Tetapi ada nasilah ma'rifatuka bi akhbarihim. Kamu mengetahui kabar mereka dengan min khilal WhatsApp, wa YouTube, wa hakaza, wa Instagram. Cukup kita mengetahui kabarnya. Itu ada nasilah. Bukan syaratnya adalah bertemu secara badan, secara jasad. Bahkan orang yang bertemu secara jasad pun, tetapi wajahnya memaling dari saudaranya, dari ibunya, itu termasuk dari memutus silaturahim. Meskipun dia bertemu secara jasad. Maka ada baiknya pada hari yang sangat disunahkan silaturahmi, kita kabarkan orang tua kita di rumah, bagaimana kabar kita di sini, dan kita menanyakan kabar mereka di rumah gimana. Dan juga bukan disyaratkan juga silaturahmi itu secara jasad untuk orang yang hidup. Silaturahmi juga kita lakukan kepada orang yang sudah meninggal, karib-karib kita yang sudah meninggal. Maka adat orang kita di Indonesia adalah melakukan ziarah kubur, ziarah karibnya pada hari raya Idul Fitri. Karena meskipun mereka sudah mati, mereka tetaplah ayah kita. Huwa abuk, huwa ummuk, wa huwa ikhwatuk, wa hakaza, wa huwa jadduk. Tidak terlepas hubungan silaturahim dengan hilangnya nyawa. Karena mereka masih hubungan dengan kita, hubungan kerabat dekat. Mereka hidup di dalam kubur mereka. Maka sangat aneh sekali ketika ada yang mengatakan bahwasanya ziarah kubur yang dikhususkan pada hari raya Idul Fitri itu adalah perbuatan yang bid'ah. Falatal tafid ila hadzal qaul wa hadzal qaul mardud bi wuduhil adillah wa hakaza. Mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita masih bisa dapat kesempatan untuk bertemu Ramadan selanjutnya, meningkatkan ibadah kita, memperbaiki ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita berserta kuantitasnya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma dfa' 'anna al-ghala wal bala wal waba wal riba wal zina wal fahsya'i wal munkar wa syurfal mukhtalif wa syada'id wal mihana wa ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min biladil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilnal jannata bil Qur'an wa najjina minan nar bil Qur'an. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana
wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa salihati a'malina wa tammim taqsiruna ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallahu kullu minna salihal a'mal kullu amin wa antum bi khair. Barakallahu fikum.